Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah SISDM dan juga tim asisten dosen, serta teman-teman sekalian. Saat ini, pada kesempatan ini saya Rizky Prawiranegoro dengan NPM 22060303956 akan menjelaskan mengenai tutorial dari lab 10, yaitu implementasi compensation and payroll di UDU SOL. Sebentar, saya perbesar dulu. Baik, jadi eh pada lab kali ini itu akan dijelaskan bagaimana sistem ERP UDU dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan compensation dan payroll dalam suatu perusahaan. Untuk memulainya, ada konfigurasi terlebih dahulu. Jadi, oh ya, untuk lab ini digunakan juga database yang duplikasi dari database UDU SOL di lab sebelumnya, yang dimana lebih tepatnya di appraisal ya, di database appraisal. Nah, jadi untuk konfigurasi sebelum lab, itu pastikan dulu modul payroll dan payroll accounting itu sudah aktif. Nih, bisa dilihat kayak gini. Pastikan dia mereka udah install statusnya. Caranya ya masuk ke UD sebagai administrator, akses menu apps, terus cari modul payrollnya dan juga payroll accounting, terus dicek udah install atau belum. Kalau belum, tinggal klik aja tombol activate-nya gitu. Terus yang kedua, konfigurasinya juga adalah pengubahan atau pengaturan akses user ke modul payroll. Jadi di lab kali ini tuh akan digunakan manajer HR sebagai manajer dari modul payroll dan satu user employee, yaitu pada lab ini tuh digunakan Wirham sebagai officer. Untuk melakukan hal tersebut, masuk ke Odoo sebagai administrator dan buka menu settings, lalu klik manage user. Nah ini nih manage user, klik, terus kalau udah pilih aja user yang mau diubah aksesnya, yang tadi ya manajer HR yaitu Hana dan juga Wirham. Terus ubah si payrollnya itu diganti. Ini mana tadi kan nih Hana di administrator, nah payrollnya manager. Oh ya dia manager ya. Untuk Irham ini kan officer, nah dia diganti jadi officer gitu. Lalu, nah ini udah masuk ke bagian utamanya. Nah kan kita itu rencananya di lab kali ini tuh ujungnya itu adalah pembuatan payslip gitu. Nah, untuk membuat payslip, ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu, mulai dari salary rules, structure, kontrak, dan juga payslipnya nanti baru bisa dibikin gitu. Nah, kita mulai dari salary rule kategori. Untuk membuat salary rule kategori, buka dulu modul payroll, terus klik configuration. Oh iya, sebentar. Pastikan juga untuk ini nah ya ini untuk penggunaan di lab kali ini kita seluruhnya pakai manajer HR karena nanti yang buat payrollnya, yang buat semua ini itu adalah manajer HR dan pastikan udunya itu ada dalam developer mode. Kenapa? Karena agar salary role categories dan salary role categories ini muncul di udu kita gitu. Oke, kalau udah, tadi ya developer mode udah ada, terus udah login sebagai Hana, yaitu manajer HR, baru kita masuk gitu. Ya tadi masuk ke modul payroll, terus habis itu klik configuration nih. Nah, tadi kalau kita udah mengaktifin nih developer mode kan ini udah ada nih, gambar ini nih, developer mode tandanya. Nah, jadi muncul nih salary role categories. Kalau udah, diklik aja, nanti masuk kita ke list dari salary role kategori yang tersimpan di database. Nah, untuk ngebuat salary role kategori baru, klik tombol new. Terus nanti kita pindah ke halaman formnya. Nah, pada lab ini tuh bakal diisi salary role kategorinya tuh ada ini nih. Ada banyak tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gitu. Dengan kode-kodenya masing-masing. Nah, kalau udah itu dibuat aja, dimasukkan nama sama kodenya aja. Kalau udah nanti hasilnya kayak gini nih, ini annual netto, annual PPh, dan seterusnya gitu. Terus ini adalah itu untuk pembuatan salary rule kategoris cukup simple. Nah, begitupun dengan salary rules. Ini juga cukup simple, cukup sederhana, yaitu untuk membuat salary rules kembali ke modul payrollnya lagi, terus klik configuration, dan klik salary rules-nya gitu. Nah, kalau udah, nanti bakal muncul list of salary rules yang tersimpan di database di Udo kita. Terus, kalau bikin yang baru, ya tinggal klik new lagi aja gitu. Nanti muncul formnya kayak gini. Nah, untuk salary rules, itu juga
pada lab ini tuh dibuat lumayan banyak gitu, 19. Ini isi aja namanya, kategorinya, kodenya, terus juga condition based-nya apa, amount type-nya dia mau yang fixed amount atau pakai Python code. Python code tuh jadi dia ya mengalihkan dengan variabel yang udah tersimpan di database gitu. Kalau fixed amount ya kita bisa langsung masukin aja angkanya gitu. Nah ini saya buat ada annual PPh, dia fixed amount 3 juta, kodenya APPH, kategorinya. Nah, kategorinya itu diisi dengan kategori salary rules yang tadi udah dibikin di sini gitu, sesuai dengan salary rules yang sedang kita bikin gitu. Kayak ini annual PPH berarti kategori salary rulesnya ya annual PPh satu juga gitu. Ini untuk biaya jabatan, di fixed amount, gaji pokok. Nah, ini Python code. Jadi dia gaji pokok ini ngambil eh, apa namanya data yang tersimpan di dalam sistem dan di sistem itu dinamainya dengan contract.wage gitu. Nah, ini untuk penghasilan tidak kena pajak. Kategorinya juga sama ya, penghasilan tidak kena pajak dengan kode PTKP. Dia fixed amount 67,5 juta. Terus ini PPh satu. Nah, ini juga pakai Python code. Yang dimana kalau yang ini dia resultnya itu sama dengan kategoris.apph per 12. Jadi ini maksudnya ya ngambil dari kategoris, kategoris itu kategori salary rules, .apph yang kodenya itu apph, terus dibagi 12 gitu. Dan gitu pun semuanya ini disesuaikan aja untuk resultnya. Kalau dia Python code atau kalau dia mau ya sesuaikan aja dengan apa namanya salary rules yang ingin buat gitu. Ini saya bikin 19 nya yang ada di soal. Terus, nah kalau udah dibuat semua, kita juga harus mendefinisikan dengan jelas antara akun debit dan kredit untuk beberapa salary rules gitu. Nah di sini saya akan buat untuk gaji bersih karyawan atau apa namanya net salary gitu. Nah, terus kita jadinya masuk ke halaman net salary-nya dengan kembali ke halaman list dari salary rule yang ada di database. Terus tadi kan ini udah muncul semua tuh yang tadi kita bikin. Kita masuk aja ke apa namanya net salary gitu. Net salary yang mana nih? Net salary. Nah ini net salary tinggal diklik aja, nanti muncul halaman detailnya. Terus kita pencet yang atau diklik di bagian accounting ini nih accounting. Nah, habis itu nanti tuh munculnya kayak gini nah. Muncul kayak gini lah pokoknya. Terus ini kalau kita belum punya debit account atau credit account, tinggal diklik aja, terus create, terus nanti ada opsi create and edit, dipilih aja, terus kita bakal muncul atau masuk ke form kayak gini untuk ngebikin debit account atau credit account baru. Nah di sini jadi debit accountnya itu bikin baru, namanya payroll dengan kode kayak gini 1120009, type-nya current asset. Terus kalau udah ya dia bakal masuk ke debit account. Nah, untuk credit account ini yang udah ada di database pakai bank dengan kode ya, yang tertera di sini. Itu untuk pembuatan salary rules gitu. Nah, selanjutnya adalah pembuatan salary structure. Nah, untuk membuat salary structure baru pada modul payroll, eh, kembali klik configuration, lalu eh, pilih salary structures gitu. Oke. Nah, kalau udah itu kita bisa klik aja tombol new ini di salary structure-nya. Terus eh, di ya di halaman salary structure klik new untuk membuat salary structure baru. Nanti muncul formnya. Nah, untuk salary rules itu kita bikin atau salary structure ini kan ada salary rules ya di sininya. Nah, itu kita isi dengan semua yang tadi udah kita bikin di pembuatan salary rules gitu. Caranya ya kita langsung klik add a line. Terus nanti bakal muncul tuh apa aja yang bisa kita masukin, tinggal dipilih aja salary, salary rules yang tadi udah kita buat. Nah, terus nanti kalau udah dipilih, diklik, di save, dia bakal muncul semua gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Cukup mudah juga karena ya tinggal pakai dari yang udah ada dari salary rules, dimasukin aja. Jangan lupa diisi juga name sama reference-nya menyesuaikan dengan apa yang sedang kita buat. Di sini saya pakai salary PT kita dengan reference SS01. Nah, setelah itu pembuatan kontrak. Nah, untuk pembuatan kontrak ini nggak lagi kita menggunakan modul payroll, tapi kita menggunakan
modul employees gitu. Jadi masuk ke modul employees, terus klik contracts pada ya apa dari navbar employees nih, klik contracts. Kalau udah nanti kita masuk ke halaman list kontrak-kontrak yang tersimpan di database. Nah, di sini kebetulan eh, nggak ada kontrak yang tersimpan gitu. Terus kita kalau mau bikin ya kita pilih dulu apa namanya employee yang ingin dibuatkan kontrak ini kan ada non, tinggal dibuka aja nanti pilih tuh eh, employee mana atau karyawan mana yang ingin kita buatkan kontraknya. Ini saya pilih Wirham, nanti langsung masuk ke halaman kayak gini. Nah, di sini tuh adalah kontrak histori atau kontrak-kontrak yang dimiliki Wirham. Karena dia belum ada, makanya kosong si listnya gitu. Kalau ingin bikin kontrak baru, tinggal klik aja create, terus nanti muncul halaman formnya. Nah, di sini saya membuat kontraknya itu seperti ini. Employee-nya Wirham, start date-nya itu 11/24/2024, terus end date-nya itu 11/24/2026. Lalu setelah itu salary structure-nya itu employee, working schedule monthly, standard 40 hours per week. Departemennya ya warehouse karena dia Wirham ini adalah karyawan di departemen warehouse. Employee kategori employee, salary structure-nya adalah salary PT kita. Job position yang menyesuaikan juga, kontrak TP employee, terus HR responsible-nya adalah Hana karena ini Hana juga kan yang bikinin gitu. Terus untuk wage-nya ini eh, apa Wirham ini kebagian di 4.500.000 gitu. Pada proses pembuatan kontrak di atas terdapat field salary journals yang harus diisi dengan payroll. Nah, jadi di apa mana? Di bagian kontrak details nih, itu tuh kita harus masukin salary journal gitu. Nah, nih ada payroll. Oh ya di sini. Nah, ya, ini. Di payrollnya. Nah, itu kita harus ngisi. Nah, itu tuh diisinya dengan eh apa? Jurnal yang yang baru. Jadi kita bikin dulu sama kayak tadi, create and edit. Nanti muncul formnya, masukin aja jurnal name-nya payroll, terus profit account-nya kayak gini, loss account-nya juga employee salary, dedicated payment sequence-nya di checklist, terus juga short code-nya PL, currency-nya IDR gitu. Apabila kontrak telah dibuat, ubah statusnya menjadi running. Ya, jadi diubah jadi running, menandakan bahwa kontrak ini udah berjalan dan Wirham itu udah kerja tandanya di PT kita. Kalau udah halaman kontrak historinya itu bakal jadi muncul tuh si kontrak yang dibikinkan anak ke Wirham gitu, yang udah running juga statusnya gitu. Nah, itu semua udah kita buat tadi untuk persiapan pembuatan payslip. Nah, sekarang kita akan membuat payslipnya gitu. Untuk pembuatan payslip, kembali masuk ke modul payroll, terus klik employee payslips gitu. Nih, klik aja nanti muncul halaman payslips dari employee yang udah pernah dibuat, tapi di sini kebetulan belum ada. Dan kita langsung klik tombol nih untuk ngebuat yang baru. Nanti muncul ada form seperti ini, form untuk pembuatan payslip baru. Tentunya employee yang dibuatkannya untuk payslip ini adalah Wirham. Jadi, nah ini nih, field. Jadi masukin aja si employee-nya itu Wirham, nanti otomatis field-field lainnya itu bakal terisi kayak gini nih. Periodnya ini menyesuaikan dengan kontraknya dia, terus kontraknya, terus reference-nya, ini diisi aja kalau untuk reference. Terus nah strukturnya salary PT kita, ini menyesuaikan juga dengan kontraknya. Terus untuk payslip name itu bisa, oh ya ini juga otomatis terisi gitu. Lalu work days juga ini adalah hari berapa hari si Wilhelm ini udah telah bekerja gitu. Kalau udah kita bisa langsung klik compute sheet di situ untuk apa? Untuk masukin semua salary-nya salary rules yang udah dibuat gitu atau salary structure untuk si Wilhelm ini gitu. Jadi nanti langsung melakukan komputasi biaya-biayanya atau amount-nya yang harus dibayarkan kepada Wirham gitu payslip-nya. Ini muncul semua, terus dicek dulu apakah udah valid atau belum, ada yang nol atau enggak. Karena kalau ada yang nol berarti ada tahapan yang salah di bagian salary rules gitu, pembuatan salary rules. Kalau udah semuanya tepat, udah valid, kita buka dulu accounting information, terus pilih payslip-nya nih sebagai salary journal gitu. Bukan payslip, maaf, maksudnya payroll gitu.
Maksudnya adalah payroll, masukkan payroll. Setelah semua hal di atas telah dilakukan, kita langsung klik tombol confirm gitu. Nanti payslipnya itu bakal dikonfirmasi. Nah, dengan begitu, sekarang kita dapat melihat pada accounting entry, atau accounting entry itu ada pada di bagian accounting information sini. Nanti bakal muncul, kalau kita udah confirm ya, bakal muncul accounting entry, diklik aja, bakal kayak gini nih muncul kalau ya udah payslip ini udah dibuat gitu dengan kode entry-nya tuh PL slash 2024 slash 00001 gitu. Dan referensinya menyesuaikan nih, slip garing 014 gitu. Setelah melakukan pembuatan payslip, coba masuk ke Udu yang menggunakan akun employee yang kita buatkan payslipnya, yaitu di sini Wirham, dan cek di halaman apa modul payroll terus bagian employee payslips-nya tuh udah ada atau belum. Kalau udah ada nih kan saya udah login dengan Wirham terus dilihat nih ternyata udah ada tuh dengan detailnya yang sama. Berarti tandanya payslip itu udah berhasil dibuatkan oleh Hana untuk Wirham karena Wirham itu udah bisa melihat payslip milik dia. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pembuatan payslip di U2SOL ini di Lab 10. Jadi implementasi compensation dan payroll di U2SOL. Mungkin sekian videonya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.